PT SPS 2 PT Agrina kembali menuai kontroversi, tuduhan pengkhianatan kepercayaan masyarakat. Nagan Raya, Aceh. PT Surya Panen Subur 02, SPS 2, atau PT Agrina kembali menjadi sorotan setelah muncul tuduhan perusahaan berupaya memecah belah masyarakat Babahlung, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Tuduhan ini muncul menyusul rencana pembangunan lahan plasma yang dinilai merampas lahan warga. Informasi ini diperoleh dari gabungan media online dan cetak ternama, GMOCT, yang mendapatkan data dari media online Bongkar Perkara, juga anggota GMOCT. Seorang pemilik lahan sihar warga Babahlung yang mengungkapkan kekhawatirannya kepada awak media pada 27 Maret 2025. Menyatakan bahwa PT SPS 2, PT Agrina diduga menawarkan lahan kosong seluas 2 hektar kepada warga yang bersedia menolak pembangunan lahan plasma dan tidak mendukung warga lain yang lahannya terkena dampak proyek tersebut. Saya menduga perusahaan ini ingin memecah belah kami. Mereka menawarkan lahan 2 hektar kepada sebagian orang dengan syarat tidak membantu warga lain yang menolak lahannya diambil untuk plasma, ungkap Sihar, dengan nada kesal. Ia menambahkan bahwa pembangunan lahan plasma dilakukan secara paksa di atas lahan warga yang telah dikelola bertahun-tahun. Sihar dan Zaina pemilik lahan dan ratusan warga dari berbagai desa yang terdampak menegaskan penolakan mereka terhadap proyek tersebut. Mereka bertekad untuk kembali turun ke lapangan guna mempertahankan hak atas lahan mereka. Kami akan turun semua ke lapangan untuk memastikan lahan kami tidak diganggu, tegas Zaina dan masyarakat lainnya. PT SPS 2 belum memberikan konfirmasi terkait isu tersebut. Pihak GMOCT melalui Bongkar Perkara akan terus berupaya untuk mendapatkan klarifikasi resmi dari perusahaan terkait tuduhan yang telah dilayangkan oleh masyarakat Babahlung. Perkembangan lebih lanjut akan terus dipantau dan diberitakan. Muksin sebagai pemilik lahan dirinya juga mengatakan pada awak media ini, bahwa jika kami tidak mau diganti rugi, atau menghentikan pekerjaan kami PT, semuanya saya serahkan ke Polda Banda Aceh biar diproses. Ucapan tersebut dihasilkan oleh Pak Anis selaku staf PT SPS 2 pungkas Muksin. Sipon dan Zaina berharap agar APH lebih peduli dengan suara rakyat. Indonesia merdeka berkat dukungan dan juga pengorbanan rakyat, bukan perusahaan tersebut. Bagaimana rakyat akan bangkit dari kemiskinan jika harta ekonomi kami dirampas oleh pihak perusahaan? Pungkas warga. Tim GMOCT melaporkan. Rakyat Nagan Raya menuntut keadilan, bukan janji sengketa lahan dengan PT SPS 2 memanas. Nagan Raya, Aceh. Puluhan kali alat berat milik PT SPS 2, dikenal sebagai beko, telah merampas lahan garapan masyarakat Desa Babahlung, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Kekecewaan dan kemarahan memuncak karena Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, DPRK, dinilai bungkam dan janji-janji yang disampaikan dalam audiensi dianggap hanya isapan jempol. Informasi ini diperoleh gabungan media online dan cetak ternama, GMOCT, dari media online bongkarperkara.com, salah satu anggota GMOCT. Rakyat butuh keadilan, bukan janji, teriak para petani yang lahannya dirampas. Mereka mengaku siap berjuang hingga titik darah penghabisan untuk mendapatkan haknya. Dugaan keterlibatan oknum dan pengusaha membuat perusahaan berani bertindak sewenang-wenang, merampas lahan garapan yang telah digarap turun-temurun. Perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut berdalih beroperasi demi kepentingan masyarakat sekitar. Namun, masyarakat menilai izin hak guna usaha, HGU, perusahaan justru digunakan untuk menguasai lahan garapan dan tanah ulayat. Pemerintah kabupaten dan DPRK dinilai diam membisu, tidak responsif terhadap permasalahan ini yang telah berlangsung bertahun-tahun. Bertahun-tahun kami ditindas, ungkap salah seorang warga. Mereka hanya menuntut keadilan dan kepastian hukum atas lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27, yang menjamin hak setiap warga negara untuk hidup layak. Ketidakadilan yang berlangsung lama ini membuat masyarakat merasa keadilan telah mati, sementara perusahaan semakin merajalela. Bahkan, masyarakat dilaporkan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ironisnya, lahan garapan tersebut telah digarap oleh ratusan masyarakat selama bertahun-tahun.
Fakta ini menunjukkan bahwa PT SPS 2 telah melakukan penyerobotan lahan. Dugaan adanya rekayasa hukum demi kepentingan perusahaan semakin menguatkan kecurigaan masyarakat. Melalui jurnalis GMOCT dan media lainnya, masyarakat memohon kepada pemerintah pusat untuk mengusut tuntas kasus mafia tanah ini. Mereka berharap pemerintah memberikan keadilan yang selama ini dirampas. Keluhan masyarakat ini telah disampaikan berulang kali kepada awak media, namun hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah. GMOCT akan terus mengawal kasus ini dan mendesak agar pemerintah pusat ikut serta menyelesaikannya. Salah seorang warga M. Said mengecam tindakan kepala desa. Sangat kami sayangkan seorang kepala desa berpihak ke perusahaan dan mendukung proses plasma yang tidak jelas. Apalagi membuat plasma di atas tanah milik warga. Sebagai kepala desa, beliau seharusnya tidak boleh berpihak, apalagi jika rakyatnya dirugikan oleh perusahaan, ujarnya dengan nada kecewa. Lanjut inisial M juga mengungkapkan, itu lahan di sampingnya yang dijual sama ketua koperasi ada sekitar 100 hektar kok bukan HGU, punya kami kenapa bisa HGU? Pak Anies jual lahan juga puluhan hektar kok bukan HGU, kalau punya kami masyarakat sudah HGU, kan nggak masuk akal itu. Warga juga mengungkapkan bahwa mereka telah beberapa kali diajak bernegosiasi oleh Pak Suwardi sebagai humas pihak PT SPS 2, terkait ganti rugi lahan. Namun, nominal yang ditawarkan dinilai jauh dari wajar. Pak Suwardi juga mengatakan, ini kalau ke depan terjadi hal-hal lain tinggal ada kaitannya dengan saya Pak Yah. Pungkas Pak Suwardi nego harga dengan warga pemilik lahan lewat via telepon. Pihak perusahaan berupaya tetap memaksa dan menggarap lahan kami. Jelas negara ini isinya rakyat, bukan perusahaan, tetapi kami selalu dicari-cari celah untuk dipenjara, ungkap inisial.